keperamutaannya dari dasar sampai dengan pelatih tingkat lanjutan. Dan untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kak Suryani saja untuk menyampaikan materinya. Kepada kakak, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rangka. Kakak-kakak yang kami hormati, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari yang cerah ini kita kembali dipertemukan dalam rangka mengikuti kegiatan orientasi untuk pembina. Dan tak lupa pula kita menyampaikan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini kan namanya penyegaran semuanya. Dobra buka. Kita mulai nggak ya? Ya, kita mulai jadi Aram Samsam kalau kemudian Aram Samsam. Oke, sekarang kita mulai ya Kak. 1, 2, 3 ya. Aram Samsam, Aram Samsam, Ram Samsam. Kita sudah berkeringat, mudah-mudahan sudah. Ya, saya lihat kakak sudah pada kedatangan. Kita mulai Kak. Jadi intinya kalau kita menyanyi itu harus bersemangat. Sekarang kita lihat sudah ditayangkan di sana tentang pedoman penyelenggaraan gerakan pramuka sebagai strategi wajib di satuan pendidikan. Yang kita ketahui bersama menurut kakak itu kira-kira yang pengertian kakak selama ini tentang wajibnya pramuka itu yang bagaimana? Menurut saya ekstrakurikuler pramuka ini wajib untuk semua siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Hanya saja untuk yang kelas rendah 1, 2 dengan 3 diadakan yang singkat, tapi untuk yang 4, 5, 6 lebih diperluas lagi. Terima kasih Kak. Jadi betul bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka itu sekarang itu adalah, bukan sekarang Kak, sejak tahun 2014, itu adalah kegiatan wajib bagi seluruh siswa. Nah, yang wajib inilah sekarang yang akan kita bahas bersama dan akan kita susun bagaimana pelaksanaan wajibnya. Karena kalau dikatakan wajib berarti semua siswa itu harus ikut. Jangan dulu kita berbicara tentang situasi sekarang Kak ya. Sekarang situasinya di era COVID-19 ini jelas kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan pramuka itu seperti yang saya bilang tadi bahwa kurang berjalan dengan lancar karena kita pembelajarannya itu kebanyakan belajar daring. Walaupun sekarang alhamdulillah kita sudah bisa luring, itu pun masih terbatas. Siswa dibatasi ke sekolah. Misalnya hari kelas 1 mungkin besok kelas 2 atau misalnya kalau SMA ya 10, 11, 12 itu bergantian. Kita lanjut Kak. Ya, jadi ini sudah tadi bahwa itu sudah lama ditetapkan dari kurikulum 2013. Ya. Nah sekarang, jadi yang selama ini kita pikirkan di bayangan kita, termasuk juga saya, kalau dikatakan bahwa itu wajib, yang kita bayangkan itu kalau setiap hari Jumat kan kita bisa jadi Jumat ya, setiap hari Jumat itu siswa datang untuk latihan pramuka kan? Nah, itu yang kita pikirkan. Padahal yang diinginkan di sini dari kurikulum 2013 itu bahwa kegiatan kepramukaan itu include dengan include itu maksudnya dia masuk. Jadi dia kegiatan kepramukaan
sosial K2 dan keterampilan adalah K3. Dan saya rasa semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah ini adalah relevan dengan K1, K2 dan K3. Seperti itu Kak ya? Ya mungkin kalau kepala sekolah yang ditanya jawabannya akan beda, kan sekarang kepala sekolah tidak mengajar. Kita juga tahu K1, K2, K3, tapi yang lebih mendalam itu adalah yang diketahui oleh guru bidang studi sesuai dengan bidang studi yang diajarkan, atau di SD itu adalah guru kelas. Sekarang selanjutnya Kak, tadi itu teori Kak ya, pada teori semuanya sudah. Nah untuk menyamarkan suasana, mari kita berdiri dulu Kak, kita menyanyi. Nah ini tidak banyak Kakak. Kalau untuk SD itu 18 jam, kalau untuk SMP itu 36 jam. Nah yang 18 jam itu Kak 3 hari. 6 kali 3 berapa Kak? 6 kali 3? 18. Jadi setiap hari itu 6 jam. Setiap hari itu 6 jam. Jadi sama dengan 18 jam. Kalau SMP dengan SMA kan sudah bisa berkemah. Satu kali, satu hari, satu malam berapa jam Kakak? Berapa jam satu hari, satu malam? Nah 14 itu kan bisa 2 hari. Jadi yang 36 itu bisa dilaksanakan dalam 3 hari. 2 kali kita tetap buka 7 jam. Kemudian 1 kali misalnya kita berkemah, sudah cukup itu 36 jam. Susah atau sukar? Susah atau sukar? Sukar. Lanjut Kak. Nah, kenapa dihadirkan kepala sekolah pada hari Senin yang lalu? Karena kepala sekolah sebagai Mabikus itu adalah penanggung jawab kegiatan. Sekarang, bagaimana pelaksanaan blok? Apakah harus membina pramuka? Apakah harus membina pramuka? Tidak selamanya Kak. Jadi guru kelas bekerja sama dengan pembina pramuka. Begitu juga guru bidang studi bekerja sama dengan pramuka. Lanjut. Model aktualisasi. Yang kedua ini Kak. Tadi yang pertama. Nah sebelum kita lanjut yang kedua, kira-kira sudah ada bayangan Kak bagaimana itu model blok? 16 jam saja. Lagunya Kusayanti. Ya, kalau lagu yang Kusayanti kan begitu hari. Ya, Senin, Selasa. Ya, Rabu juga habis. Kita kan cuma jam ya, 16. Berapa sih? 18 jam ya, 18 jam. Dengan 38 jam. Selesai blok. Ya, ini lagi. Ada lagi yang kedua, aktualisasi. Diikuti lagi semua siswa dan dilaksanakan 1 kali 1 minggu. Jadi aktualisasi ini adalah dilaksanakan dalam 1 kali 1 minggu selama 120 menit. Ya, jadi saya jelaskan sedikit Kak. Aktualisasi ini adalah kita sudah laksanakan, betul tidak? Betul. Betul. Kalau misalnya anak-anak di bawah rekreasi, apakah itu ada hubungannya dengan mata pelajaran? Ada. Makanya kadang-kadang kita kalau ada misalnya guru yang akan membawa siswa karya wisata, kadang misalnya guru geografi, oke, guru geografi akan membawa siswanya untuk karya wisata.
tentang ini pelaksanaan blok aktualisasi dengan reguler itu sudah ada petunjuknya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tetapi yang lengkap itu SD, alhamdulillah SD itu mulai dari ini sampai Gado ada, SMP, SMA belum. Jadi kita, nanti saya patokan ini Kak ya. Kita nyanyi dulu deh. Apa? Belum apa-apa sudah lobet. Berdiri dulu. Kita menyanyi. Jadi Kak, yang kedua. Mempraktekkan penumbuhan budi pekerti. Itu adalah kompetensi dasar. Kemudian materi pembelajarannya apa? Nilai-nilai moral spiritual, nilai-nilai kebangsaan, interaksi positif antara peserta didik, kemudian dengan lingkungan sekolah, dengan secara utuh dengan pelibatan orang tua masyarakat. Nah sekarang untuk moral spiritual adalah membiasakan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Itu kemudian nilai kebangsaan itu adalah menghormati bendera. Ada berapa opsi dari situ Kak? Kemudian interaksi positif antara peserta didik dengan orang tua, menghormati guru, kepala sekolah dan tenaga pendidik. Ini Kak, ini yang paling yang ketiga inilah yang mulai luntur. Kak yang mengajar di kelas 1. Kalau Kak yang mengajar di kelas 1 SD. Yang guru kelas di kelas 1 SD ada Kak? Oke Kak. Nah, menurut Kakak, menurut pengalaman Kakak, masalah interaksi positif ini bagaimana caranya bersikap anak kelas 1 SD itu terhadap gurunya, terhadap kepala sekolahnya? Apakah ada perbedaan antara temannya? Kan sekarang itu kita tahu anak-anak sekarang sudah mulai luntur ya masalah dalam apa proses layarnya. Nggak ada apa? Ada ya? Oke, silakan Kak. Matematika. Mengisi tabel bangunan ruang melalui aktivitas penjelajahan. Jadi misalnya ya di sekitar rumah sekolah dan tempat bermain. Jadi kan kita kan sekolah. Di sekitar sekolahnya itu ada model-model bangunan ruang itu yang misalnya anak-anak tolong dikumpulkan semua yang model-model seperti ini, misalnya yang berbentuk kotak. Perkenalkan, saya dari UPT SDI 51 untuk Pulau Selayar, tepatnya dari SDI Mare-Mare. Langsung saja yang ingin saya tanyakan, ada dua hal, yaitu pada saat ini pramuka sudah menjadi eskul yang wajib. Artinya ya, tinggal sengaja waktu saya ini pada langsung yang mau dibicarakan. Begini Kak, sebenarnya lucu ya. Waktu saya berhadapan dengan kepala sekolah, semua mereka antusias. Tetapi hari ini saya menemukan muka-muka yang semua tegang betul. Saya sudah berusaha di sini untuk loncat-loncat, tapi kakak-kakak di sini semua tegang. Apa yang mau ditegangkan? Kita kan di sini juga, Kak, kita datang di sini juga mau menyamakan ya. Kita mau menyamakan pendapat bagaimana sebenarnya itu kurikulum 2013 tentang pramuka. Karena yang kita tahu itu yang namanya pramuka kalau dia berjalan, kalau dia pergi berkemah, kalau dia pergi berkemah, kalau dia kita semua memorse. Bukan cuma itu Kak, karakternya itu yang akan kita bangun. Jadi karakternya Kak, oke? Bagaimana di sini jelas? Jelas? Sudah paham? Sudah paham? Sudah paham? Kak, yang pada belakang, sudah paham? Sudah paham? Pasti pertanyaan. Kakak yang paling pinggir, jelas? Jelas? Belum, di belakang tidak ada suaranya. Sudah paham? Sekarang, jadi jelas ya. Ini sudah ada formatnya. Sekarang kita ke aktualisasi. Saya
11 Terlopa Kecamatan Pasmatulu Timur. Jadi apa yang dijelaskan oleh kakak pembinaan tadi atau struktur itu benar sekali bagi kami. Tentang yang nomor 2 adalah model aktualisasi. Nah, saya di sini saya lihat bahwa model aktualisasi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Nah, tentang aktualisasi bahwa sebenarnya di sini adalah mengenai tuntas dan tidak tuntas siswa itu diberikan ke suatu pembelajaran dari segi permukaan. Nah, kami dari sekolah dasar kan berkelas, itu saya ada berkelas 5. Nah, ada satu orang siswa yang tidak tuntas bila nilai matematika, satu orang saja. Apakah ini satu orang ini saja kita berikan waktu keluar sekolah atau semuanya siswa mulai kelas 1 sampai kelas 5? Tadi menurut saya itu ada tuntas dan tidak tuntas. Ada satu siswa yang tidak tuntas matematikanya, apa cuma satu saja orang yang bawa. Terima kasih banyak kan? Oh iya, tanggung jawab. Tentu saja ada materinya Kak ya, diajarkan tentang masalah sehubungan dengan BK. Ya, terima kasih Kak. Jadi guru BK itu kadang di SMA itu Kak dulu ada jamnya 2 jam ya Kak masuk di kelas. Nah, yang masuk di kelas itu 2 jam guru BK. Ada materi yang disampaikan kepada siswa. Nah, mungkin di situ ada yang belum tuntas, itulah yang kita aktualisasikan dan itulah. Jadi di BK juga itu kan ada penilaiannya, walaupun di BK itu tidak ada nilai khususnya Kak ya. BK itu tidak ada nilai khususnya. Jadi saya rasa untuk BK itu bisa merancang sendiri karena masing-masing kita itu memahami mata pelajaran kita masing-masing. Jadi BK itu tidak ada seperti kita kasih nilai. BK dapat 10 kan tidak ya? BK itu mengarah ke sini. Kemana? Ke hati. Nah, guru SMP, Kak, Bapak kepala sekolah atau guru apa Kak? Mas Anies dari mana? Untuk bahasa Indonesia aktualisasinya itu dalam bentuk laporan dalam hal mungkin seperti tadi disampaikan bahwa siswa diajak pergi mungkin rekreasi atau seperti apa, kemudian jadi Kak, di sini adalah kita sekali merangkul dayung 2-3 pulau terus melampaui. Kalau Kakak membuat tugas siswa itu adalah membuat laporan, berarti laporannya itu akan dinilai dalam 1 sampai 100. Kemudian yang mana Kakak ambil itu adalah karakternya Kak. Jadi untuk pramuka itu adalah karakternya yang diambil. Untuk nilai di sekolah itu adalah tugasnya itu 1 sampai 100. Aplaus untuk Kakak. Jadi bisa juga Kak ya dibawa anak-anak itu di luar baca puisi Kak atau bermain oleh teman-teman. Nilai ini yang dibuat oleh teman-teman. Tetapi ini adalah ini hubungannya juga ini kerjasama. Ini kalau Kakak kerjasama dengan pembina pramuka. Jadi yang murah literat itu nilainya berapa? Tetapi penilaian ini juga Kak, ini tidak berlaku umum Kak ya. Jadwal tentang kegiatan model blok. Ini kegiatan. Contoh. Inilah yang akan kita contoh untuk SMP dengan SMA. Ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Karena sekarang sudah jam 10 Kak, jadi sekarang tidak mulai dari sejak saat ini ya Kak. Tolong mulai dari ujung sana sampai ujung kanan sampai ujung kiri sampai ujung kanan dan di tengah. Tidak ada lagi muka yang bingung-bingung. Ya, kurang dan lebihnya Kak karena waktu sudah masih ada pertanyaan. Tunggu dulu Kak, masih bisa ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari SMP Negeri Bunerate nomor 6 Kepulauan Selayar. Tidak mungkin beberapa masukan melalui. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Silvi Aldi dari MTSN 2 Kepulauan Selayar. Yang ingin saya tanyakan Anda Yang dikatakan Kakak tadi bahwa kita itu dalam MTLS atau MOS itu kan 3 hari. Jadi ini kebijakan saja dari sekolah dan dari dinas pendidikan. Apakah yang kegiatan blok ini akan dilaksanakan juga 3 hari berikutnya berarti 6 hari
ataukah kegiatan blok ini dilaksanakan di rencana kegiatan kepramukaan yang saya sudah bikin atau saya buat, tidak tahu apakah dia blok atau aktualitas atau reguler. Kebetulan saya memperlihatkan ini, Bu. Kalau memang ada kekurangan, tolong diberikan di mana. Karena ini adalah semacam ini, alhamdulillah sudah ada yang punya usulan kegiatan. Intinya begini Kak, kalau kita melibatkan semua siswa itu adalah model blok dengan aktualisasi. Kalau kita bapak kegiatannya ini adalah di lulus depan, berarti ini adalah reguler. Perkenalkan, nama saya Fitra, saya dari SBT Assalam. Sebenarnya saya mau memberikan masukan Afwan kalau memang saya punya kesalahan dalam menyampaikan ini. Pengalaman saya waktu mengikuti kegiatan ini RPP dulu ya. Dianggap pelajaran yang tidak tuntas tapi dihubungkan dengan kegiatan kepramukaan. Kalau kegiatan kepramukaan berarti materi-materi berada di kepramukaan. Misalnya ada karakternya, ada keterampilan apa di kepramukaan, sikap apa yang ada di kepramukaan. Ya kita molor 5 menit. Kak, bisa kita lanjutkan nanti misalnya materinya nanti setelah kakak lihat kita bisa sharing ya. Karena saya menjelaskan di sini waktu sudah molor sekali. Ya, jadi mungkin saya yakin kakak belum jelas di sana. Seperti itu Kak, mungkin di dalam memberikan jadi kita semua berproses Kak. Jadi kalaupun misalnya ada penyampaian yang saya bawakan itu misalnya ada yang kurang berkenan atau misalnya masih ada sedikit kesalahan, marilah kita saling melengkapi. Kalau misalnya ada informasi yang kurang tepat, yang jelas semua yang akan kita lakukan ini kita didukung oleh undang-undang yang ada di dalam gerakan kepramukaan. Dan akhir kata, nun wal kalami wa yasturu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita sudah selesai untuk hari ini. Ya, materi yang sangat bagus yang dibawakan oleh kakak Haji Surya Sedian. Ya, kepada kakak kami mengucapkan banyak terima kasih ya telah berbagi ilmunya kepada Kakak-kakak boleh menolong Kak Sarah? Boleh? Siap? Sanggup? Betul? Di belakang tidak menyanggup? Betul? Berdiri dulu? Betul? Terima kasih. Selamat jumpa. 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 Kak Haji Said Sapri untuk menolong saya di depan melanjutkan nyanyi dalam lagu saya. Silakan. Inilah seorang pelatih warga Kabupaten Selayar, namanya Said Sapri, penolong utama dari Kak Sarah. Terima kasih. Assalamualaikum. Ke sini masuk atau bismillah duluan. Bismillah duluan. Sepakat bismillah duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan salam pramuka. Salam pramuka. Naik tangan dulu. Salam. Mudah-mudahan saya juga jadi wakil bupati. Jadi siapa yang nama Darmawati? Yang merasa dirinya bernama Darmawati, katakan. Ada Darmawati. Kenapa kalian tahu?
Seandainya kakak kasih gua, kira-kira ada yang menolak? Tidak ada. Jadi kepramukaan adalah, ya silakan. Nah, ini silakan maju. Maju. Oh silakan. Dari mana kak? Batu Siku, silakan. Turun. Penggalang. Tinggi. Turun. Penegak. Tinggi. Ya. Sekarang kita nyanyi dulu. Ini nyanyi dulu. Nah, sebelum saya mati dulu, sebelum kakak masuk di metode kepramukaan, masih banyak waktu saya. Kita nyanyi dulu. Kecil-kecil itu siaga. Segala-galanya kita menghadapi sesuatu itu pakai metode. Apapun yang kita ingin capai, pakai metode. Panan ini mesti. Lah ketika marah mesti metode. Nah, metode adalah suatu cara, prosedur yang dilaksanakan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan. Sudah? Sudah. Metode sudah. Sekarang kepramukaan musuh. Jadi itu salah satu kegiatan yang menarik, menyenangkan. Menyenangkan tidak? Orang tua saja senang, apalagi orang yang tidak tua. Itu benda pusaka pertama yang keluar dari kantongnya kakak. Masih banyak benda pusaka. Ini seorang pembina harus pandai-pandai menciptakan suatu kegiatan di depan peserta. Bukan apa? Jadi jangan ngomong dulu, nanti kalau giliran semua bilang giliran. Ya. Silakan. Berikan. Bahaya betul. Apa? Ya, itu saja. Silakan. Ya, bebek ini bisa berfungsi untuk Oh, silakan dulu. Jadi kode telinga. Kakak kira-kira fungsinya? untuk membersihkan diri setelah makan. 100 untuk dua. Untuk memindahkan cairan dalam volume kecil. Sudah dijawab. Untuk alat pembalut. Iya. Kakak. Pipet ini biasa saya gunakan untuk menyelamatkan semut yang sedang tenggelam. Berarti kakak ini guru dari pulau. Iya kan? Karena bicara tenggelam dari pulau. Kakak. Kan 20 orang. Ya bisa dong ditinggalkan menunjukkan. Ini salah satu menggunakan alat yang kita anggap tidak berguna lagi dalam menciptakan suatu kegiatan menarik, menyenangkan dan menantang pada saat kita menghadapi peserta didik kita di Gudeg. Masih. Kenapa dia? 100. Kakak dari mana? Di mana itu? Oh, di Baye. Ini kakak kita adalah anaknya ibunya tadi. Pramuka. Saya ada ngomongin. Tadi water melon. Sebentar ada lagi terakhir sebelum kita berpisah. Ada yang bertanya? Silakan. Hubungannya prinsip dasar dan metode kepramukaan. Silakan. Lanjut. Sudah mau pulang? Belum. Jadi saya ini asisten. Jadi sebelum
kagak mundur dari udara, ya nanti dia yang menunjuk jadi asisten itu juga tampil. Jadi mulai dari basic dasar, kepramukaan bisa disingkat PDK dan metode kepramukaan. Itu materi yang diberikan kakak kepada saya. Jadi saya asisten, yang tadi kamu kira itu ajudan. Jadi yang kakak berikan tadi yang pertama itu masalah lagu Himni Satya Dharma Pramuka. Yang palunannya apa? Kakak ini. Kira-kira kalau kembali ke Budianya bisa? Siap? Nanti saya kepada rata. Siap. David. Untuk selanjutnya, karena kakak yang membuka, saya persilakan kakak Siti Sarah untuk tampil. Saya kan cuma asisten rumah tangga. Nah sebelumnya 3 hari 3 malam itu pramuka. Terima kasih. Corong saya terima kembali. Buka panggilan lewat saya. Ada waktu 5 menit. Pertama saya akan menyambung PDK dan MK. Ini PDK tempo dulu. 1 iya, tepuk tangan. Lagu siaga, lagu penggala, lagu penegak itu ada kat-katnya. Ini lagu siaga, lagu palu, lagu teman-teman kanan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik dan menyenangkan yang dibawakan oleh kakak-kakak pelatih senior kita. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ya bisa menambah semangat kita, menambah keinginan kita untuk tetap bisa menjadi pembina-pembina di sekolah kita masing-masing. Salam pramuka. Makasih. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya juga kita masih dipertemukan di tempat ini guna melaksanakan kegiatan. Jadi ada tingkatan, ada 3 tingkatan untuk anggota pramuka penggalan. Yang pertama itu adalah tingkatan perahu, yang kedua rakit, dan yang ketiga terang. Kita beri hadiah. Tepuk pramuka. Makasih. Kalau penegak apa Kak? Ada yang tahu? Ya, jadi untuk penegak ada 2, yaitu Pantara dengan Laksana. Makasih Kak. Saya beri hadiah. Anak-anak saya dulu waktu di SMP 1 Kak, saya sudah jadi pangkalan karena sudah 4.000 putri, 4.000 putra. Sudah 4 pangkalan. 2.000 sudah jadi 1 pangkalan Kak. Jadi kalau 4.000, 4 pasukan ya, berarti
berarti sudah 2 pangkalan. Satu pasukan itu sekarang, kalau dulu kami pergi Jampore hanya 6 barangkali. 6. Satu pasukan itu 6. Anggotanya hanya 4 ya. Pimpinan regu 1 dan wakil pimpinan, berarti 4 anggotanya. Mata Pak Koko aja. Pak Koko tapi Pak Koko berhasil semua untuk meranin Pak Koko tapi kanina loh, yang kena. Betul. Bagaimana Kak? Betul. Jadi adik-adik bisa ditalangi dulu, dibelikan buku saku dan buku SKU. Karena setiap kegiatan itu harus memakai buku SKU. Isinya di dalam kakak sudah tahu karena kakak pernah mengikuti KMD, ya Kak? Dia adalah KMD yang terakhir ini sebelum COVID. Tahun berapa Kak? 2019. Ada sudah berapa yang ikut KMD di sini? Nanti kalau ada KMD ikut lagi Kak. Bentar, ikut lagi KPD. Kakak bisa jadi pelatih Kak. Kalau sudah KPD, kakak bisa jadi pelatih, bisa berdiri di depan. Ya, jadi kami berdiri di sini di depan Kak. Kami punya ijazah. Jadi kami kali-kali arahkan bapak-bapak, ibu, kakak-kakak. Saya mau minta tolong dulu sama Kak Sapri. Kak Sapri, kita tolong. Kakak-kakak sudah ngantuk. Mau disegarkan dulu Kak. Jangan ngantuk Kak. Nanti dikasih obat tidak ngantuk. Kak Sapri. Salam pramuka. Akan tidak begini jangan bahas. Salam pramuka. Ada dalam dasar rela menolong dan tabah. Tolong kakak berdiri semua. Terima kasih. Baiklah, dengan kegiatan ini marilah kita tutup dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kasih. Depan dan mungkin sebentar akan diperjelas lagi oleh Kak Syafruddin Ahmad yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Karena waktu sudah semakin mepet dan penutupan sekitar jam 16, kita juga mau masuk waktu sholat asar dan istirahat. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Kak Syafruddin Ahmad untuk menyampaikan materi. Kepada kakak kami persilakan dengan hormat. Penutupan kegiatan registrasi gugus depan dirangkaikan dengan orientasi Kamabigus dan pembina gugus depan se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Kamis 3 Juni 2021 dimulai. Memulai acara, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
dipimpin Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Selayar. Cipta, mulai. Kakak-kakak yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kepulauan Selayar sekaligus menutup kegiatan registrasi gugus depan dirangkaikan dengan orientasi Kahabitus dan pembina gugus depan se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Kepada Kakak Haji Saiful Arif SH, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Yang terhormat Kapus Diklat Cap Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Selayar bersama segenap pelatih dan pembina yang berkelas hadir, kakak-kakak pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Selayar bersama sekretaris dan para wakil ketua serta anggota, ketua dan anggota Dewan Kerja Cabang, segenap panitia dan terutama teristimewa para peserta. Alhamdulillah kita kembali memuji kebesaran Allah seraya bersyukur atas segala nikmat-Nya, mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulnya, idola kita, pemimpin terbaik sepanjang zaman, Muhammad SAW. Semoga rahmat darinya tetap tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan umat pengikutnya yang istiqomah, komitmen, konsisten, dan konsekuen, sehingga bisa berharap dan berpeluang untuk mendapatkan syafaat yang menghisab di hari perhitungan di hari akhirat nanti. Kakak-kakak yang saya hormati, saya atas nama Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka memberikan apresiasi setinggi-tingginya, penghargaan yang setulus-tulusnya, terima kasih tak terhingga atas terselenggaranya kegiatan ini yang merupakan bagian dari komitmen kita bersama memajukan kepramukaan dan sumber daya manusia Kabupaten Kepulauan Selayar. Saya bangga dan bahagia karena kerjasama dengan dinas setelah ada seksi kepramukaan yang menangani sendiri, setelah bergabungnya Dinas Pendidikan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga pada nomenklatur dan kelembagaan lama, maka kegiatan kepramukaan menjadi lebih bergetar di Selayar ini. Kemarin dalam rapat dengan para pimpinan OPD, saya katakan bahwa di peraturan Bupati berkaitan dengan program 100 hari ada program utama, ada program pendukung, dan itu mengandung konsekuensi. Sebab pada bulan Agustus yang akan datang, baru Bupati, wakil Bupati terpilih setelah dilantik pada 26 Februari yang lalu, baru berwenang untuk melakukan promosi, mutasi, dan rotasi secara formal besar-besaran. Karena aturan dan regulasi yang berlaku sejak 6 bulan sebelum pilkada dan 6 bulan sesudah pilkada tidak boleh, terlarang. Oleh karena itu pelantikan 2 gelombang kemarin itu terutama terkhusus hanya pengukuhan untuk mencabut PLT yang terlanjut tercatat di dalam nama para pejabat selama ini. Kakak-kakak yang saya hormati, gugus depan adalah ujung tombak dari pembinaan kepramukaan di satuan pendidikan. Dengan terintegrasinya gugus depan, maka sebuah gugus depan dinyatakan sah. Terregistrasinya seperti. Dengan terregistrasinya gugus depan, maka sebuah gugus depan dinyatakan sah sebagai wadah pembinaan dan pendidikan kepramukaan bagi peserta didik. Selama ini sesungguhnya ini yang menjadi keluhan kita, persoalan kita, dan tagihan dari keluarga. Namun alhamdulillah
seksi kepramukaan di dinas, maka usaha dan tugas ini menjadi lebih lancar. Kegiatan kepramukaan juga merupakan ekstrakurikuler wajib, sehingga menjadi sebuah keharusan bagi kakak-kakak pembina untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan yang merupakan implementasi pendidikan karakter. Di setiap perusahaan ini adalah perusahaan sisir terbesar di Asia, dan tantangan atasan ini untuk menguji ketiga calon ini menjual sisir sebanyak-banyaknya kepada biksu. You know biksu? Tuti dehukna. Nah ini jangan kalian perlukan. Waktu sama-sama 10 hari, jadi pada jualmu sama-sama sama-sama sisir, sasaranmu sama-sama biksu. Jadi 3 indikator sama. Waktunya sama-sama 10 hari. Yang mau dijual itu barangnya sisir, yang mau di tempat untuk menjual adalah biksu. Waktu 10 hari, berpas. Setelah cukup 10 hari, maka para calon ini kembali menghadap. Calon lain pertama ditanya, jadi berapa sisir yang bisa kamu jual kepada biksu? Si bapak lek bakal tua, injau pada sok di pada cilaka, kalau kuat tua-tua, kalau itu tidak hukum, nak sisir, jaga mereka. Untung saya tiba-tiba dapat inspirasi biksu. Memang kau tidak punya rambut, tapi terkadang kepala yang tidak berambut itu terkadang gatal. Ini sisir dipakai untuk akan kagak ya. Untungnya saya punya inisiatif begitu, saya selamat tidak pakai lembaga dan lebih. Kalau calon B bagaimana? Ternyata calon B ini mampu menjual sisir 100 batang. Waktunya juga 10 hari. Sasaran tempat menjualnya juga biksu. Kenapa yang satu hanya bisa menjual 1 batang, yang lain 100? Bagaimana cara? Apa strategimu? Bagaimana tipsmu? Saya jadikan biksu itu sebagai sasaran antara. Biksu itu punya tempat ibadah, dan itu selalu ada di ketinggian. Apakah namanya vihara atau wihara? Selalu di bukit. Saya katakan kepada biksu, ini tempat ibadahmu bukan hanya untuk beribadah, tetapi biasa menjadi tempat wisata. Banyak orang yang ingin berkunjung ke sana. Orang tidak boleh bawa kendaraan, rata-rata jalan kaki. Nah, ketika tiba di tempat untuk masuk di tempat ibadahmu, rata-rata orang itu rambutnya sudah awut-awutan. Jual sisir ini supaya mereka lebih sopan masuk di tempat ibadah. Laku 100. C ternyata bisa menjual 1000 batang. Atasannya malah kaget, bagaimana tipsmu, apa rahasia? Dia bilang, orang yang berkunjung ke tempat ibadah itu bukan hanya ingin menyaksikan prosesi ibadah, tetapi ingin pulang dengan membawa souvenir. Saya katakan pada biksu bikin tanda tangan di sisir ini. Biksu bangga karena tanda tangannya laku, sehingga sisir bisa laku 1000 batang. Siapa yang pulang? Kreativitas, inovasi, dan C yang kemudian dipilih untuk menjadi pengisi jabatan. Saya berharap dengan selesainya orientasi pelatihan singkat ini, kakak-kakak yang menjadi peserta bisa memiliki jiwa kreativitas dan inovasi seperti yang dimiliki oleh calon kita. Saya juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kakak-kakak pembina pelatih andalan Dewan Setiap Cabang dan Ranting serta seluruh jajaran Gerakan Pramuka yang telah mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk membina, melatih dan mengembangkan Gerakan Pramuka. Hari ini hari istimewa. Tadi pagi saya dengan pakaian lengkap Pol PP, ada tongkatnya. Setelah saya buka, kemudian mereka pelatih, tiba-tiba saya diminta untuk mengikuti pertemuan virtual OJK, dan pertemuan itu melalui Zoom meeting, tapi melibatkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat sampai ke Papua. Dan saya hadir. Setelah selesai itu dengan pakaian lengkap, masih sebagai komandan Pol PP, sebagai irup pembukaan pelatihan tadi, saya kemudian bergabung dengan SAR, penutupan pelatihan SAR daerah dan potensi SAR. Ada utusan dari Palang Merah, ada utusan dari klub selam, ada utusan dari tentara, ada utusan dari polisi, ada utusan dari pramuka.
itu bukan hanya satu daerah tetapi potensi saat juga dilibatkan 90 peserta. Mudah-mudahan tanggal 3 bulan 6 tahun 2021 ini adalah tanda bangkitnya pramuka, bangkitnya pelayanan kalau ada bencana, kecelakaan laut, udara maupun darat, musibah tanah longsor dan lain-lain, serta kegiatan yang bisa menegakkan masyarakat melalui tugas pokok dan fungsi POPD bisa menjadi pendukung Selayar. Di dalam peraturan bupati, program utama, program pendukung itu berkonsekuensi berisiko. Kalau ada kepala OPD yang tidak mencapai targetnya berdasarkan tupoksinya, tugas dan tanggung jawab selama 100 hari ini akan berkonsekuensi pada jabatannya di bulan Agustus yang akan datang. Tapi ada program yang tidak termuat di dalam perbuknya bupati, saya akan istilahkan sebagai program partisipatif. Jadi pramuka yang kita latih di 8 kecamatan, harapan kita sampai 11 kecamatan termasuk orientasi ini tidak masuk dalam program 100 harinya bupati terpilih, terlatih, tetapi ini menjadi program partisipatif. Kasih tata hingga dan penghargaan yang seterus-terusnya. Kakak yang saya hormati, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 bulan 10 tahun 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 3 Juni 2021, kegiatan registrasi gugus depan, rangkaian orientasi Kamabibus dan pembina pramuka gugus depan Kabupaten Kepulauan Selayar saya nyatakan ditutup dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cap Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan Sekretaris Kuatcap Kepulauan Selayar. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kapan ini saya cabut sebagai simbol kegiatan ini sudah ditutup dengan resmi. Inilah Dengan dicabutnya kapan ini, maka kegiatan registrasi gugus depan dirangkaikan dengan orientasi Kamabibus dan pembina gugus depan se-Kabupaten Kepulauan Selayar telah selesai. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan foto bersama 5 menit. Kepulauan Selayar, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Kepala Pusdiklat Cap, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga, dan Sekretaris Kuatcap disilakan kembali ke tempat. Kakak-kakak yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan bersama himne Satya Dharma Pramuka dan lagu Syukur. Hadirin dimohon berdiri.
doa kepada Kakak Banta Nasrah SAG. Dengan hormat disilakan. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selesainya kegiatan kita, marilah sejenak kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal akhirah wa ala alihi wa sallama taslima. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami kembali berkumpul memohon perlindungan dan petunjuk-Mu agar kami tidak lalai dalam kegiatan gerakan pramuka Keluarga Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah kami banyak belajar dari kekurangan dan kami juga belajar dari kelebihan kakak-kakak kami, berilah kami kekuatan iman dan takwa dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kami. Ya Allah, teguhkan hati kami dalam segala rintangan dan tantangan dalam membina pramuka di gugus depan kami, sehingga pramuka semakin jaya, maju dan berkembang. Kami mohon padamu agar seluruh kanabigus dan pembina pramuka gugus depan se-Kabupaten Kepulauan Selayar mampu melaksanakan program kerja Parca, sekaligus mampu bersinergi dengan pemerintah daerah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, satyaku kudharmakan dan dharmaku kubaktikan. Dengan bekal tunas kelapa, kami akan berusaha jadi yang terbaik dimanapun kami berada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dengan selesainya pembacaan doa, marilah kita menutup kegiatan registrasi gugus depan, dirangkaikan dengan orientasi Kamabigus dan pembina gugus depan se-Kabupaten Kepulauan Selayar dengan bersama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.